المحترمين جميع الحاضرين والحاضرات حفظكم الله ورعاكم. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala Masjid Ar-Rayyan, yang semoga insyaallah kita memetik tafaul dari nama yang indah, nama Masjid Ar-Rayyan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah دائم الإفضال عظيم النوال المنعم بلا مثال المبدع بلا زوال والذي جوده دائما ولم يزل هطال والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال البدر المتلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, hidayat dan taufiknya, hingga Allah taala izinkan kaki kita untuk melangkah dan memasuki rumah Allah Subhanahu wa taala yang diumpamakan bagaikan indahnya penampakan bintang bagi penghuni bumi. Begitu pula keindahan masjid-masjid, penampakannya indah bagi penghuni langit. Innal baital ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an tatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah-rumah yang dibacakan di situ ayat suci Al-Quran nampak indah bagi penghuni langit sebagaimana nampak indahnya bintang-bintang bagi penghuni bumi. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Dalam acara yang luar biasa ya ikhwan, barusan Masya Allah antum semua menghadiri acara ini memulai dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melantunkan sirah nabawiyah dengan maulid-maulidnya yang insya Allah harapan kita insya Allah nanti ketika kita sakaratul maut di barzakh nanti dan di akhirat melewati jembatan Shiratal Mustaqim masuk syurga dan di syurga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan ya ikhwan, sekarang kita saling ngumpul di sini, saling tatap muka. Saya melihat mukamu dan kamu sekarang melihat mukaku. Saling ngumpul di sini. Kalau ditanya, ngapain sih ngumpul? Acara halal bihalal, targetnya apa? Dikatakan ya ikhwan, kalau seandainya perkumpulan di dunia yang tidak menghasilkan perkumpulan di akhirat nanti di surga, maka tidak ada faedahnya perkumpulan itu. Nggak usah ngumpul kalau gitu. Setiap perkumpulan, setiap pertemuan, setiap perkenalan, targetnya adalah demi insya Allah kau mengenalku dan aku mengenalmu, janji bahwasanya bila mana nanti di akhirat nanti aku yang lolos dari jembatan Shiratal Mustaqim, maka wajib atasku untuk menolongmu. Namun kalau seandainya engkau yang lolos dan aku tidak lolos, maka wajib atasmu untuk menolongku. Itu adalah faedah dari tiap-tiap perkenalan, dari tiap-tiap perkumpulan. Kalau seandainya bukan karena perkara itu, nggak usah kita kenalan, nggak usah kita ngumpul. Dan insya Allah ya ikhwan, janji kita di majelis ini dan di tiap-tiap majelis insya Allah saling kita menolong insya Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Saya akan memulai kalimat ini dengan cerita perumpamaan, yang cerita ini senantiasa terjadi. Dahulu dikatakan ada seseorang nelayan yang tiap hari dia mancing. Nah itu ikan-ikannya dia jualin tuh. Suatu hari seperti biasa dia mancing dan dapat ikan banyak, sebagian dia jual ikannya, sebagian dibawa ke rumah, dikasih istrinya. Nih bu, makanan buat hari ini, makan ikan. Oh ya makasih pak. Nah, masuklah si ibu membawa ikannya ke dapur. Ketika si ibu membersihkan tuh ikan, nih ibu teriak dahsyat. Nah, bapaknya bingung, ada apaan? Masuklah si bapak ke dapur, ada apaan bu? Pak coba lihat tuh apaan tuh? Kenapa? Pas dibelah perut ikan itu, tahu-taunya si ibu mendapatkan di dalam perut ikan ada lu'lu'ah, ada mutiara. Bapaknya bingung, ini beneran? Pas lihat-lihat, iya bener ini mutiara beneran. Wah bu, yaudah bu, besok kita jadi kaya langsung, kayak mendadak ini ceritanya. Yaudah gimana sekarang ceritanya? Mereka duduk bareng-bareng berdua. Sekarang gimana pak? Ini barang mahal. Adakah orang yang mampu membelinya? Tenang saja bu, saya punya teman orang kaya raya di sini. Saya akan tawarkan nih barang ke dia. Ya khair.
Ini sudah si bapak sama si ibu mulai dalam alam khayalan. Dalam alam apa? Khayalan, menghayal. Ntar kita bakal beli ini, bakal beli rumah, bakal beli mobil, bakal beli macam-macam dengan menjual perkara ini. Pergilah si bapak ke rumah temannya yang kaya raya itu demi menjual ini mutiara. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan mas, ada apa? Bisa dibantu? Oh iya nih, saya mau menawarkan barang ini. Temannya pas lihat nih barang, katanya tidak dapat dari mana nih barang? Dapat dari mana? Iya kemarin saya manji kayak biasa, tapi subhanallah ini udah dapat rezeki kemarin. Lu kok bisa gitu? Coba lihat. Ini palsu kali? Ya, nggak tahu, saya nggak tahu palsu apa. Coba lihat. Temannya pas lihat nih barang, dia bilang ini asli. Pak katanya, kalau seandainya saya beli ini barang dengan semua harta yang saya miliki, itu tidak menyamai 1/10 dari 1/10 harga yang sebenarnya buat barang ini. Kalau bapak mau jual sama saya bakal bilang langsung dan saya untung besar. Tapi alangkah indahnya kalau bapak jual kepada orang yang memang bisa membeli barang ini dengan harga yang sebenarnya, lebih untung pak. Gimana sekarang? Ya terserah bapak gimana. Bapaknya bilang begini, tapi saya nggak tahu siapa yang bisa beli barang ini. Oh tenang aja, itu di situ ada Pak Wali Kota, kalau bahasa mereka dulu, Pak Wali Kota lebih kaya dari saya jauh, insya Allah dia bisa beli ini barang. Temenin ya, iya temenin barang-barang. Besok akhirnya mereka berdua berjalan. Nih bapak sama temennya nih jalan nemuin Pak Wali Kota. Silahkan, ada hajat apa ya? Nih pak, teman saya dapat barang, kita mau jual. Apaan tuh? Pas dilihat mutiara, ini palsu nih, enggak, coba lihat dulu, diperiksa-periksa, oh bener asli nih. Tadinya si bapak mau jual sama saya, tapi saya bilang saya nggak bisa beli harga sebenarnya untuk barang ini, mahal sekali. Coba bapak gimana, nawarnya berapa? Akhirnya tuh Pak Wali Kota lihat-lihat, muter-muter, katanya ini mahal, ini asli. Kalau seandainya saya beli barang ini dengan harta, semua harta saya dan dengan jabatan saya pun, itu nggak bisa menyamai 1/10 daripada harga sebenarnya nih barang. Gimana jadinya? Ya terserah. Kalau bapak mau jual sama saya senang, saya untung. Ini pak nelayan bingung lah. Yang tadinya kemarin mau jadi kaya ditunda menjadi hari ini. Hari ini pun kayaknya ditunda nih ceritanya. Yang tadinya sudah mau dapat harganya, tapi belum. Jadi gimana sekarang? Udah gini deh, kita bareng-bareng pergi ke atasan saya. Itu panjang ceritanya ikhwan, dari atasan ke atasan ke atasan sampai akhirnya mereka pergi ke seorang menteri yang kaya raya luar biasa. Pergi berapa orang sekarang? Bertiga. Si petani, siapa? Si nelayan sama temennya sama si Pak Wali Kota. Mereka bertiga pergi ke seorang menteri yang kaya raya, wazir. Seorang wazir yang kaya raya. Barang-barang mereka datang ke wazir itu dan mereka menawarkan barang ini, mutiara ini. Persis tahu-taunya. Pas si wazir bilang ini mahal. Kalau seandainya pun saya beli dengan semua harta saya dan dengan jabatan saya tidak bisa untuk sampai harga sebenarnya, wala setengah, nggak sampai untuk setengah harga yang sebenarnya ini. Tapi terserah, mau jual saya senang. Kalau nggak mau gimana? Barang-barang kita pergi ke raja deh. Dan saya kira nggak ada orang yang mampu membeli mutiara ini kecuali siapa? Sang raja. Nih satu-satunya orang paling kaya udah. Ada baitul mal segala macam, bisa insya Allah dibeli. Dan saya nggak mengira ada yang lain yang bisa membeli selain dia. Ya sudah, ditunda lagi akhirnya. Ini bapak si nelayan itu tiap malam nggak tidur, nggak bisa tidur, masih dalam alam khayalan, ya enggak? Masih dalam alam menghayal. Tiap hari macam-macam khayalan nih. Yang tadinya besok mau jadi kaya ditunda jadi besoknya lagi, ditunda lagi jadi besoknya lagi. Akhirnya di akhir cerita mereka berempat jalan ke sang raja. Ketemu sama raja dengan perwakilan yang dengan pengawasan yang ketat, wah kata dikawal, diperiksa. Masuk mereka berempat ini ke sang raja. Silahkan, ada gerangan apa kalian? Ini, wahai raja yang mulia, ini kita mau menjual barang yang tadinya nih barang Pak nelayan ini tawarkan kepada kami, tapi sungguh kami nggak bisa membeli harga barang ini dengan sebenarnya. Apaan tuh? Pas dikeluarin mutiara. Dilihat sama raja dan dipanggil orang mutakhassis yang faham betul ini asli atau enggak, dipanggil. Coba kau lihat, kau periksa ini asli enggak. Dilihat sama itu orang, dibisikin rajanya. Oke. Yang raja bilang,
ini barang asli dan betul memang mahal, dan betul engkau wahai orang kaya nggak mampu untuk membeli ini, wala engkau dan engkau juga wahai wali kota nggak mungkin bisa membeli ini, dan engkau juga wahai menteri nggak mungkin bisa membeli ini, dan sebenarnya aku pun tidak mampu untuk membelinya, kata si raja ini. Pak nelayan bingung lah, kalau si raja nggak mampu beli, siapa lagi yang beli? Nggak apa-apa deh, segimana dapatnya kalau bahasanya itu. Namun aku menawarkan tawaran untukmu, kata si raja. Aku akan beli barang ini dengan harga berapa? Mulailah negosiasi mereka. Sang raja menawarkan, aku akan beli mutiara yang mahal luar biasa ini dengan baitul mal, dengan hartaku yang ada di baitul mal itu. Tapi begini konsepnya, aku akan bukakan baitul mal itu, aku akan bukakan rumah harta itu di jam 8 pagi, dan terserah engkau mau ngambil apa aja, silahkan ambil semuanya, silahkan. Namun aku akan tutup baitul mal itu, rumah harta itu, di jam 4 sore. Kalau engkau belum mengambil apa-apa jam 4 sore, sudah habis waktumu. Dalam tempo waktu ini berapa jam tuh berarti? 8 jam, silahkan mau ngambil apa aja, habisin, ludesin itu baitul mal, habisin, nggak apa-apa. Maukah engkau dengan tawaranku ini, kata si raja. Pak nelayan senang. Oh, 8 jam waktu yang sangat cukup untuk mengambil semua yang ada di baitul mal itu. Senang dia, dan dia setuju. Tanda tangan akhirnya mereka berdua. Siap, siap. Oke, besok aku akan bukakan baitul mal jam 8 pagi, tapi ingat jam 4 sore aku akan tutup. Siap? Oke, siap. Mulailah si bapak itu malamnya, dia ngomong sama orang-orang yang punya kontainer, sama kuli-kuli, kalian tunggu di depan, soalnya nggak boleh masuk ke baitul mal kecuali aku sahaja, kata si nelayan ini. Ya akhir itu udah ngumpul tuh, ngantri truk-truk untuk kalau bahasa Palembangnya ngunjal untuk ngambilin tuh yang ada di baitul mal. Terus jam 8 sudah baris semua, datanglah si pak nelayan ini ke baitul mal yang sangatlah besar ya ikhwan waktu itu. Masuk dia ke baitul mal dan dibukakan pintu sama si penjaga, sama algojo-algojonya, dibukakan pintu, silahkan jam 8 ini punyamu sampai jam 4, silahkan kamu ngambil apa aja adeh, silahkan ambil semuanya, ya emas ya perak yang macam-macam. Masuklah si nelayan ini dengan takjub yang luar biasa ketika melihat megahnya harta itu. Masuk dia ya ikhwan, masuk dari ruangan pertama ke ruangan kedua, ke ruangan ketiga, ke kantor ini, ke ruangan ini, ke kamar itu, terus luar biasa. Dan dia pasti, dan dia meyakinkan bahwasanya ini semua akan menjadi milikku. Muter-muter nih pak nelayan, itu dikatakan ya ikhwan, saking luasnya baitul mal itu, 2 jam 3 jam belum kelar-kelar, belum nyampe ujung, muter-muter di situ. Wah, dia belum mengeluarkan sepeser pun ya ke depan, enggak, saya mau lihat dulu sampai ujungnya mana nih. Terus lewatlah jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, sampai belum nyampe ujung. Apa yang terjadi? Si bapak kecapean, 4 hari nggak tidur, ya enggak? Dahsyat dan takjub melihat baitul mal yang megah itu, dan dia jalan dari ujung ke ujung 4 jam belum nyampe, kecapean dan keletihan. Dia bilang sama penjaga, algojo sini, aku capek. Nah, hari ini aku jadi rajamu. Iya, silahkan, betul. Ambilkan aku makanan, ambil minuman, aku mau istirahat sebentar. Ya akhir disediain makanan yang luar biasa, yang lezat, minuman yang masya Allah apa aja deh. Duduklah si pak nelayan ini, makan dan minum, makanan dan minuman yang nggak pernah dilihat. Oh, digarap habis sama dia, makan habis. Rencananya habis makan, habis minum mau ngelanjutin lagi sampai ke ujung baitul mal, baru dia mau bawa keluar semua begitu. Makan dengan kenyang, minum banyak, kecapean. Apa yang terjadi ya ikhwan? Ngantuk akhirnya. Ini muskilah, ini problemnya nih. Ngantuk, dia tahan ngantuknya. Sebentar lagi aku nyampein ke ujung, ngantuk. Tapi nggak kuat. 4 hari nggak tidur, ngantuk yang luar biasa. Katanya sebentar nggak apa deh, daripada muter-muter puyeng ntar, mending sebentar istirahat, sebentar aja, sebentar tiduran gitu, rebahan dikit, habis itu lanjut lagi. Ini bisa kok, mungkin semua ini bisa dibawa dalam tempo 2 jam cukup insya Allah. Tidurlah si bapak itu.
Nah, ini muskilahnya di sini. Pas dia tidur, kebablasan akhirnya. Lewat jam 2 masih tidur si bapak itu. Lewat jam 3 masih tidur bapak itu. Setengah 4 masih tidur bapak itu. Ketika datang waktunya jam 4 ya ikhwan, nih bapak masih ngorok. Bapak masih tidur. Apa yang terjadi? Datang Al-Gojo itu. Datang Haris, penjaga-penjaga Baitul Mal itu. Dicari ini mana ini orang, masuk nggak keluar. Wala bawa satu peser pun dari Baitul Mal. Pas dilihatin nih bapak lagi tidur ngorok, dibangunin. Weh, gum, bangun. Bangun, waktumu sudah habis. Bangun si bapak dengan terkejut. Jam berapa ya sekarang? Jam 4 sekarang. Masa? Pas dilihat bener jam 4. Jadi gimana dong? Ya sudah habis, keluar sekarang. Nggak bisa, aneh belum ngambil apa-apaan. Sebentar dulu, kasih saya waktu untuk ngambil. Nggak bisa, nggak boleh ngambil sekarang. Jam 4 sudah habis waktumu. Akhirnya main tarik-tarikan tuh. Digotong itu bapak sama Al-Gojo, diseret. Berusaha dia ngambil apa gitu, walaupun sedikit, kagak bisa, nggak bisa. Dibawa, akhirnya ditendang sampai keluar Baitul Mal. Jam 4 wala bawa apa-apaan. Yang truk-truknya pada nunggu, mana katanya mau ngunjal, mana? Jam 4 habis. Nangis si bapak itu ya ikhwan. Nyesel luar biasa karena melewati waktu dengan tidur. Nyesel luar biasa, nggak bawa sama sekali apa-apaan. Akhirnya gimana? Kembali dia ke raja, bernegosiasi lagi dengan raja itu. Oh ya raja, gini, kemarin aneh masuk betul jam 8 aneh masuk Baitul Mal. Aneh lihat muter-muter, tapi karena gedenya Baitul Mal itu nggak nyampe ujung, akhirnya aneh kecapean, duduk makan ketiduran habis itu. Sampai jam 4 aneh ketiduran, makanya aneh minta waktu lagi deh, walaupun setengah, walaupun 4 jam aja nggak apa-apa, walaupun sejam nggak apa-apa. Si raja langsung mengeluarkan kesepakatan yang kemarin. Ini kan inti sudah tanda tangan di sini. Kalau jam 4 sudah habis, nggak bisa lagi sudah masuk, nggak boleh lagi. Tutup, ngotot tuh si bapak, nggak bisa itu, tapi saya belum, ya kan janjinya begitu emang. Ya gimana akhirnya? Si nelayan berusaha untuk memohon, tapi si raja nggak kasih. Akhirnya diseret, dikeluarin itu. Balik ke rumahnya, si pak nelayan ini balik ke rumahnya dan duduk sama si istrinya. Gimana ya pak? Jadi apa kita sekarang? Bu, udah bu, ngilang deh, udah keluar deh kita dari alam khayalan. Kenapa? Kagak dapat apa-apaan. Yang adik mutiaranya ngilang, yang adik aneh diseret dari Baitul Mal, aneh diomelin. Karena apa? Karena ketiduran di dalam Baitul Mal. Ini cerita ya ikhwan. Mungkin pada nanya, ini cerita apaan nih? Ini cerita nyata dan senantiasa terjadi. Tahukah kalian ya ikhwan, siapa gerangan pak nelayan itu? Satu. Dan siapa gerangan sang raja itu? Dan siapa gerangan Al-Gojo itu? Penjaga Baitul Mal. Dan apa gerangan Baitul Mal itu? Hakikatnya. Dan apa gerangan mutiara yang mahal itu ya ikhwan? Hakikatnya adalah nelayan itu kita, aku dan kamu sekarang pak nelayan, yang mana kita terkejut mendapatkan harta yang sangatlah mahal, mutiara yang mahal. Mutiara apa itu ya ikhwan? Itu adalah mutiara umur, mutiara waktu. Bisakah engkau bayar waktumu dengan sekian juta, sekian M, sekian T? Sedunia engkau korbankan demi mengembalikan 1 menit dari umurmu, bisakah? Nggak bisa. Kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha, kata Imam Ghazali. Tiap-tiap hembusan nafas yang engkau hembuskan setiap-tiap waktu itu lebih mahal dari mutiara-mutiara dan tidak mungkin bisa ada harganya. Tiap-tiap nafas itu. Kita dapat umur ini usaha? Kagak. Allah Ta'ala ngasih kita umur nih, Allah Ta'ala ngasih kita waktu. Nah sekarang adakah orang yang mau membeli mutiara dari kita? Kita tawarin ke sono sini, semua pada bilang, oh ini mahal banget, aneh nggak sanggup, aneh mau kasih nih semenit sama ente bayarin deh sekian. Nggak bisa, nggak ada satupun orang yang mampu mengembalikan walaupun 1 menit daripada waktumu. Akhirnya siapa? Kita dibawa ke sang raja, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala membeli umur itu dengan apa? Dengan Baitul Mal tadi. Tapi sama konsepnya, yang akan dibukakan dari jam 8 dan ditutup dari jam 4, sampai jam 4.
Allah telah bukakan, silahkan engkau masuk ke Baitul Mal, yang dimana Baitul Mal itu penuh dengan harta. Tapi ingat, engkau masuk dari jam 8 adalah waktu lahirmu, dan engkau akan keluar di jam 4 adalah waktu kematianmu. Di antara kedua ini silahkan engkau mengambil apa aja. Harta yang megah luar biasa. Apa hakikat harta dalam Baitul Mal itu ya ikhwan? Bukannya harta zahir, itu adalah ibadah, i'tikaf di masjid, puasa Ramadan, salat. Itu adalah hakikat harta yang ada di Baitul Mal, dan Baitul Mal adalah dunia. Ini kita sekarang keadaannya di dalam Baitul Mal sekarang, yang penuh dengan harta, penuh dengan amal soleh. Bisa sekarang engkau beramal soleh, silahkan salat 2 rakaat, silahkan puasa, dan inilah harta yang semestinya engkau ambil. Tapi Pak nelayan itu apa yang dia lihat? Dia muter-muter, dia lihat di Baitul Mal itu, dia kecapean, dia makan, dia minum, dia tidur, dia lalai untuk mengambil harta-harta yang sebenarnya, lalai dalam ibadahnya, lalai dalam puasanya. Dia nggak tahu ini yang bakal manfaat nanti di akhir kiamat. Sampai akhirnya kebanyakan dari kita lalai. Lewatlah 20 tahun, lewat 30 tahun, 40, 50, 60, dan jarang yang sampai 70, 80. Apa yang terjadi? Ketika jam 4 sore, ketika jam 4 sore datang si Algojo itu. Ketika sakaratul maut, datanglah malaikat Israel. Nah, itu adalah Algojonya kita ini. Datang Israel, dan dia akan bilang, "Hei fulan, habis waktumu." Setiap manusia ketika datang, malaikat Israel akan berkata, "Tunggu sebentar, tunggu sebentar, fa atasaddaqa, aku mau sedekah," katanya. "Tunggu sebentar, aku mau salat 2 rakaat." Apa yang malaikat Israel bilang? Nggak bisa. Sebenarnya semestinya engkau dari sebelum ini, sekarang waktumu sudah habis. Pak nelayan tadi, "Sebentar, Algojo, aku mau ambil dulu." Nggak bisa, waktumu sudah habis jam 4. Akhirnya dikeluarinlah dari Baitul Mal, keluarlah kita nanti dari dunia ini menuju alam barzakh. Ketika di hari kiamat, ini Pak nelayan besoknya kan negosiasi sama raja. Pun itu akan terjadi ya ikhwan. Ketika di hari kiamat, kita akan bernegosiasi lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, sungguh engkau telah memberikan kepadaku kesempatan yang luar biasa, namun aku menyesal karena menyia-nyiakannya. Ya Allah, aku mohon kembalikanlah aku." Ini cerita ada di Al-Qur'an ya ikhwan. Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Ngapain? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku mau beramal soleh. Aku mau ngambil lagi tuh harta yang di Baitul Mal. Dan Allah Ta'ala akan menjawab persis seperti yang dijawab oleh raja itu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Oh, tidak bisa. Kan ada perjanjian antara kita. Semestinya kau mengambil dari jam 8 sampai jam 4. Dari engkau dilahirkan sampai engkau meninggal, itulah waktumu untuk mengambil. Nah, itu adalah ya ikhwan. Jangan sampai ketika datangnya Algojo itu kita dalam kelalaian. Jangan sampai pas datang si Algojo kita lagi tidur. Jangan sampai jam 4 akan datang kita belum mengambil apa-apaan. Jangan. Dan jangan sampai kita menjadi Pak nelayan yang kemudian besoknya dia nyesal dan dia bernegosiasi lagi. Jangan kayak gitu. Jadilah engkau seorang yang di akhir nanti engkau akan senang dengan apa yang engkau punya. Ambillah harta dari Baitul Mal itu sekarang sebelum nanti penyesalan di kemudian hari. Kita sekarang duduk ya ikhwan dalam acara namanya halal bihalal. Ini kalau kita lihat dalam konsep bahasa Arab, halal bihalal sebenarnya begini namanya, al halalu bil halal. Itu asal kata bahasa Arabnya. Apa artinya? Aku menghalalkan untukmu dan engkau menghalalkan untukku. Artinya aku memaafkanmu, menggugurkan semua hak-hakku, dan engkau juga memaafkanku, dan engkau juga menggugurkan semua hak-hakmu. Itu namanya al-halalu bil halal. Wa hakadha ya ikhwan. Memang sangat dianjurkan. Akhir kali di sini saya mau cerita dengan cerita yang sangatlah nyata juga, dan itu terjadi di negeri Hadramaut. Memang subhanallah ya ikhwan. Kalau tiap-tiap orang memegang konsep al-halalu bil halal ini, kagak bakal ada yang namanya problematika. Kantor polisi bakal tutup. PNI bakal pengangguran kalau seandainya orang-orang memegang konsep al-halalu bil halal. Kalau seandainya saling memaafkan, ya udah kelar, nggak ada namanya permusuhan, perselisihan, udah nggak ada. Ini perihal terjadi di negeri Hadramaut, di kota namanya kota Shibam, dan itu nyata bener, kejadian yang nyata ya ikhwan. Di kota Shibam dahulu ada seorang hakim
yang dia duduk di kursi hukum di kota Shibam selama 20 tahun. Dalam tempo 20 tahun ini tidak ada satu orang pun yang mengangkat kasus ke pengadilan itu. Semua orang adem ayem, aman. Akhirnya dia bingung, ini saya duduk di sini 20 tahun dan saya digaji, tapi saya nggak kerja. Datang pagi-pagi duduk nunggu orang, kagak ada yang datang, sore balik. Tiap hari begitu selama 20 tahun. Dia bingung, ini kok bisa? Orang Shibam ini kok bisa kayak gini? Nggak ada yang namanya ngangkat problem ataupun nggak ada sama sekali. Akhirnya dia bingung dan dia keluar ke masyarakat. Woi ya ahli Shibam, orang-orang Shibam, ma balukum? Gimana kalian? Masa 20 tahun nggak ada yang selisih? Nggak mungkin. Masa 20 tahun nggak ada permusuhan? Saya nunggu kalian di mahkamah, tapi nggak ada yang datang. Ini gimana ceritanya? Maka dijawab oleh penghuni Shibam, wahai yang mulia hakim, sungguh kami mempunyai konsep di kota ini. Apa konsep kalian? Konsep kami adalah firman Allah Subhanahu wa taala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah lah yang akan menanggung pahalanya. Engkau memaafkan, engkau buat baik, tenang aja, yang bakal balas Allah Ta'ala. Itulah konsep kami. Kita ngapain pergi ke mahkamah? Udah nggak usah, tenang aja, Allah Ta'ala bakal gantiin kok. Allah Ta'ala bakal menanggung pahala kita kok. Ngapain nanti ke inti, ngapain kita ke mahkamah? Nggak perlu hakim. Oh begitu jadinya selama 20 tahun, itu rahasianya. Tapi subhanallah, apa yang terjadi setelah peristiwa itu ya ikhwan? Besoknya setelah 20 tahun kosongnya mahkamah itu, besoknya datang 2 orang yang mengangkat perselisihan. Nih Pak Hakim sampai bingung. Wah, 20 tahun baru pertama kali nih datangnya kasus. Berdiri si hakim, marhaban ahlan wa sahlan, silahkan duduk, tafadhol. Ada apaan katanya? Iya hakim, kami sekarang mengangkat kasus, kami minta hakim untuk menghakimi kami. Oh silahkan, tafadhol. Ini setelah 20 tahun baru kasus pertama dalam pengadilan itu. Kasusnya apa? Oke. Pendakwa berkata, wahai hakim, sungguh aku telah menjual tanahku kepada si bapak ini. Oke, ya sudah kelar. Habis itu apa? Dan aku jual dengan seisi-isinya. Habis itu apa? Masalahnya apa? Yang katanya bilang, wahai hakim, sungguh aku telah membeli tanah ini dari si bapak ini. Lalu kenapa? Kenapa emang? Enggak hakim. Si bapak ini pas mau bangun rumah di tanah itu, dia kedok tanahnya, tahu-tahu dapat harta karun di tanah itu. Gitu. Yang beli tanah bilang, ini harta karun bukan punya aneh beli tanah, bukan beli harta. Dan ini harta karun aneh mau kembaliin ke si penjual. Si penjual bilang, kagak, aneh jual tanah sama isi-isinya, bukan punya aneh, itu harta karun, punya ente. Yang beli bilang, enggak ini punyamu. Yang jual bilang, enggak ini punyamu. Ini perselisihannya wahai hakim. Hakimnya 20 tahun bingung ngapain, tahu-tahu ada kasus yang kayak gini kasusnya. Jadi bukan rebutan ya, saling sodor-sodoran. Enggak, ini punya ente, bukan punya ente harus ambil, kagak ini. Ya Allah, lebih bingung lagi tuh hakim. Wah ini keren banget kayak gini. Hakimnya bilang, lah ini gimana solusinya? Yaudah ente ambil deh, kan ente beli. Enggak bisa hakim, ini bukan punyaku, ini bukan halal untukku, aku hanya beli tanah, isinya bukan punya aneh. Yaudah ente ambil deh penjual. Kagak bisa hakim, aneh jual tanah sama isi-isinya semuanya, itu bukan punya, udah lepas dari milikku, udah ambil aja si pembeli. Ini kalau hakim sekarang bilangnya apaan? Kalau hakim sekarang, yuk di sini deh. Hakimnya pun masya Allah ya ikhwan, hakimnya masya Allah juga. Kata saya begini, ya gini deh, kalau pada nggak mau semua, ente nggak mau, aneh juga nggak mau, aneh ngapain kayak gini-ginian? Hakim bilang kayak gini, solusinya gini Pak. Ini kejadian nyata ya ikhwan, terjadi di abad ke-8 Hijriah di kota Shibam. Itu ma'ruf kok, nama hakimnya, kuburannya masih ada di sono. Gini deh, Bapak penjual punya anak nggak? Punya. Pak pembeli punya anak? Punya. Oke gini, adakah anak perempuan di Pak? Oh iya ada, umur sekian. Pak pembeli ada anak, ada laki-laki, ada umur sekian. Yaudah deh, nikahin tuh berdua tuh. Anaknya bapak perempuan nikah sama anak yang laki, tamam, yang ini
Nah, ini harta buat mereka berdua. Jadi bareng-bareng. Ini solusi dari gimana, terima nggak? Oh bagus deh, kita terima deh. Keluarlah dua orang ini, dan besoknya langsung dilaksanakan pernikahan antara anak si penjual dan anak si dan harta itu menjadi harta mereka berdua. Dikatakan ya ikhwan, dari pernikahan itu lahirlah banyak ulama di kota Shibam, lahirlah banyak aulia di kota Shibam. Nggak heran kalau seandainya abah nenek moyangnya begitu, ya masya Allah luar biasa keturunannya. Itu semua ya ikhwan karena satu konsep al halalu bil halal, konsep halal bi halal yang sekarang kita dalam acara itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala yubarik, memberkahi acara kita ini, dan Allah taala Allah taala mengizinkan kita untuk memulai membawa konsep al halal bil halal dalam hidup kita semua, ya Allah. Semoga Allah taala mengembalikan kita insyaallah ke Ramadan tahun depan dan Ramadan yang setelahnya, dan terus setelahnya menjadi Ramadan lebih indah dari Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa al khair wa anahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'in alaih. A'id alaina Ramadan sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam, zaidin la muntagisin, radin ghaira sakhitin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man khatabna nubuwah war risalah binabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtim yawmana bi khair wa a'wamina bi khair wa sanatina bi khair wa umrana bi khair ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سعدونا في الدنيا، فوزونا في الأخرى، بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدونا في الدنيا، فوزونا في الأخرى، بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء، بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء.